Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari Universitas Pamulang, Fakultas Teknik Industri ingin membahas tentang Perdagangan internasional. Oke, kita lanjut aja ke materi. Dalam konteks perekonomian suatu negara, salah satu wacana yang menonjol adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada juga wacana lain mengenai pengangguran. Inflasi atau kenaikan harga barang yang secara bersamaan, kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa dan negara. Salah satu hal yang dapat dijadikan motor penggerak bagi pertumbuhan adalah perdagangan internasional. Pengertian dari perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar per orang, antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintahan suatu negara. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Tidak ada satu negara yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri. Banyak barang-barang yang kita gunakan sehari-hari berasal dari luar negeri, antara lain komputer, mobil, sepeda motor, TV, kapas bahan pakaian kita, dan lain-lain. Bagaimana jika barang-barang dari luar negeri tersebut tidak ada? Kita terpaksa menggantikan barang tersebut dengan barang-barang buatan dalam negeri. Namun sayangnya kita tidak bisa membuat barang tersebut karena kita tidak menguasai teknologi dan mungkin tidak memiliki bahan mentahnya. Adapun teori-teori perdagangan internasional, antara lain pandangan kaum merkantilisme, teori keunggulan mutlak, teori keunggulan komparatif, teori pemerintahan timbal balik. Sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional, antara lain perbedaan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah, perbedaan kekayaan alam yang dimiliki, perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban bangsanya. Devisa atau alat pembayaran antar negara. Devisa adalah semua alat pembayaran yang diterima di dunia internasional sebagai alat pembayaran. Sumber devisa berasal dari 1. Ekspor barang dan jasa. 2. Pinjaman atau kredit luar negeri. 3. Bantuan dan hadiah dari luar negeri. 4. Pariwisata. Cara pembayaran antar negara. 1. Kompensasi pribadi. Sekarang jarang digunakan karena sulitnya importir yang utang piutangnya bernilai atau jumlahnya sama. 2. Menggunakan surat wesel dagang. 3. Menggunakan pembayaran tunai. Dan 4. Menggunakan LC atau letter of credit. Jual beli valuta asing. Kegiatan jual beli barang di dalam negeri tidak menimbulkan masalah alat tukar, tetapi di luar negeri menimbulkan masalah alat tukar. Tetapi kegiatan ekspor dan impor alat tukar atau mata uang yang digunakan adalah negara harus sama. Maka uang asing atau alat pembayaran luar negeri disebut dengan valuta asing. Dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Dalam era modern ini, mengatakan bahwa dunia ini menjadi tanpa batas. Sesuatu yang terjadi di negara lain dapat kita ketahui dengan cepat mempengaruhi masyarakat di negara kita. Maka sering disebut era globalisasi. Dampak positif ekspor. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan cadangan devisa, memperluas pasar,
karena dapat memasarkan hasil produksi dalam negeri. Dampak negatif ekspor: menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri, menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Dampak positif impor: meningkat kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak ada di negara ini. Meningkatkan industri dalam negeri, ahli teknologi agar tidak ketinggalan dengan negara maju. Dampak negatif impor: menciptakan persaingan di industri dalam negeri, menciptakan pengangguran. Artinya, kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan. Manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya perdagangan internasional adalah adanya perbedaan sumber daya alam, perbedaan faktor produksi di setiap negara, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi ekonomi setiap negara, menghemat biaya produksi. Adapun adanya kelebihan produk dalam negeri, setiap negara tidak dapat memproduksi semua barang yang dimiliki oleh negara lain. Adanya keinginan bekerja sama dengan negara lain. Manfaat perdagangan internasional: memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Keuntungan melalui spesialisasi, dapat memperluas pasar dan menambah keuntungan. Transfer teknologi modern, mempererat hubungan antar bangsa. Negara semakin makmur, memperluas kesempatan kerja, menambah devisa negara, mencegah Mana punya gua banyak. mencegah terjadinya krisis, akan mendorong kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan manfaat perdagangan internasional: memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Keuntungan melalui spesialisasi, artinya suatu negara dapat memproduksi barang yang sama dengan negara lain, dapat memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dengan adanya perdagangan internasional, dapat memperluas pasar dan menambah pendapatan negara. Transfer teknologi modern, artinya perdagangan internasional, setiap pengusaha atau produsen dapat mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan menggunakan teknologi yang modern, sehingga unsur-unsur budaya dalam pelajaran atau masukan bagi pengusaha yang belum memiliki teknologi modern. Mempererat hubungan antar bangsa, negara semakin maju, memperluas kesempatan kerja, menambah devisa negara. Artinya dengan dilakukannya perdagangan internasional, maka devisa negara akan semakin meningkat. Dalam perdagangan internasional ada beberapa hambatan perdagangan nasional. Yang pertama, perbedaan mata uang. Yang kedua, kebijakan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, sumber daya yang rendah. Yang keempat, kebijakan tarif yang ditetapkan. Yang kelima, kebijakan non tarif. Yang keenam, pembayaran antar negara cukup sulit dan memiliki resiko yang besar. Ketujuh, penerapan subsidi. Kedelapan, keamanan suatu negara yang tidak terjamin. Kesembilan, kebijakan impor di setiap negara. 10, nilai tukar mata uang yang terus berubah-ubah. Oke, saya akan menjelaskan poin per poin. Perbedaan mata uang negara. Salah satu hal yang menjadi penghambat dari perhambatan dari perdagangan internasional adalah perbedaan dari mata uang negara. Seperti yang Anda ketahui, mata uang di masing-masing negara tentu berbeda satu sama lainnya. Negara yang melakukan ekspor tentu saja akan meminta negara pengimpor untuk bisa membayar dengan menggunakan mata uang yang berlaku di negara ekspor. Kebijakan ekonomi suatu negara. Sama halnya dengan nilai mata uang, setiap negara juga memiliki sistem kebijakan ekonomi yang berbeda satu sama lain. Namun terkadang penerapan kebijakan ini sangat berpengaruh
perdagangan internasional, sehingga dapat menghambat proses perdagangan yang berjalan. Misalnya saja menetapkan kebijakan mengenai pembatasan jumlah barang yang diimpor. Karena kebijakan ini tentu saja negara yang memiliki kebijakan tersebut ditambah dengan akan membuat negara pengekspor menjadi kehilangan peluang untuk bisa mendapatkan keuntungan, apalagi ditambah dengan biaya pajak ekspor impor yang tinggi. Penerapan subsidi merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa bantuan atau stimulus yang diberikan kepada produsen-produsen di dalam negeri. Dengan adanya kebijakan ini, maka tentu saja diharapkan dapat melindungi produsen yang ada dalam negeri agar usahanya semakin berkembang. Selain itu, penerapan kebijakan ini membuat harga produk dari dalam negeri jauh lebih murah dibandingkan dengan harga produk yang diimpor. Keamanan suatu negara yang tidak terjamin. Kondisi suatu negara akan sangat berpengaruh pada perdagangan internasional. Bila kondisi keamanan di sebuah negara itu stabil dan tidak terjamin, seperti terjadinya perperangan, kerusuhan, pemberontakan, dan sejenisnya, maka tentu saja akan membuat negara-negara lainnya merasa takut jika melakukan perdagangan dengan negara tersebut. Karena kondisi inilah membuat mereka lebih baik untuk beralih ke negara lain. Kebijaksanaan impor di setiap negara. Setiap negara tentu ingin agar dapat melindungi hasil dari produksinya, negaranya sendiri. Tidak ada negara yang menginginkan jika produk-produk tersaingi dengan produk lain yang berasal dari luar negeri. Untuk itu tentunya setiap negara memiliki kebijakan tersendiri agar dapat melindungi barang-barang yang diproduksi dari dalam negeri, termasuk kebijakan mengenai tarif impor. Nilai tukar mata uang yang harus berubah-ubah. Hambatan lainnya pada perdagangan internasional adalah nilai tukar mata uang yang terus-menerus berubah setiap saat. Ketidakstabilan dari nilai tukar mata uang ini tentu saja membuat perdagangan internasional mengalami kesulitan dalam menentukan harga dari produk yang diperjualbelikan. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah daftar yang berisi perbandingan antar besarnya nilai ekspor, nilai impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Yang pertama, neraca perdagangan disebut aktif apabila jumlah nilai ekspor atau negara lebih besar daripada impornya, terjadi sisa lebih atau surplus. Dua, neraca perdagangan pasif apabila jumlah ekspor suatu negara lebih kecil daripada nilai impor, terjadi sisa kurang, defisit. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah daftar yang memberikan gambaran ringkasan dari semua transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun minimal. Semua transaksi ekonomi internasional akan dicatat karena mengakibatkan penerimaan devisa dan pengeluaran devisa. Kebijakan protek. Kebijakan protek adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh, infant industry, dan melindungi perusahaan baru dari perusahaan-perusahaan besar yang dari persaingan yang tidak adil jika melindungi dari persaingan barang-barang impor. Industri domestik yang baru berdiri biasa memiliki struktur biaya yang masih tinggi sehingga sulit bersaing dengan industri asing
yang memiliki struktur biaya rendah. Karena kebijakan proteksi biasanya bersifat sementara. Jika suatu saat industri domestik dirasakan sudah cukup besar dan mampu bersaing dengan industri asing, maka proteksi akan dicabut. 1. Single column tarif. Sistem di mana untuk masing-masing barang hanya mempunyai satu macam tarif. Biasanya sifatnya autonomous tarif atau tarif yang tinggi ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan dengan negara lain. Kalau tingginya tarif ditentukan dengan perjanjian dengan negara lain, disebut conventional tariffs. 2. Double column tarif. Sistem di mana untuk setiap barang mempunyai dua tarif. Apabila kedua tarif tersebut ditentukan sendiri dengan undang-undang, maka namanya bentuk maksimum dan minimum. 3. Triple column tarif. Biasanya sistem ini digunakan oleh negara penjajah. Sebenarnya sistem ini hanya perluasan daripada double column tarif, yakni dengan menambah satu macam tarif preference untuk negara-negara bekas penjajahan atau afiliasi politiknya. Sistem ini sering disebut dengan nama preferential system. Efek tarif. Pembebanan tarif terhadap sesuatu barang dapat mempunyai efek terhadap perekonomian suatu negara, khususnya terhadap pasar barang tersebut. Beberapa aspek tarif tersebut adalah efek terhadap harga atau price effect, efek terhadap konsumsi, consumption effect, efek terhadap produk, protective atau import substitution effect, efek terhadap retribusi pendapatan atau retribution effect. Effective rate of protection. Tarif terhadap bahan akan menaikkan ongkos produksi. Apabila tarif hanya dikenakan pada barang jadi, maka harga barang tersebut akan naik. Hubungan antara tarif terhadap barang jadi dan tarif terhadap barang mentah dapat dinyatakan dengan adanya effective rate of protection yang dinikmati oleh produsen yang memproses barang jadi tersebut. Apabila barang jadi dan juga bahan mentah impor itu dikenakan tarif, maka effective rate protection bagi produsen barang tersebut makin tinggi apabila makin rendah tarif terhadap bahan mentah. Alasan pembebanan tarif. 1. Yang secara ekonomis dapat dipertanggungjawabkan. Memperbaiki dasar tukar, handphone industry, disverifikasi, employment, anti-dumping. 2. Yang secara ekonomis tidak dapat dipertanggungjawabkan. To keep money at home, low wage, home market. Hambatan non-tarif, non-tarif barrier. Hambatan non-tarif atau non-tarif barrier adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Dari Dr. Hamdi Hadi. A.M. Rockman dan R.M. Hajid mengelompokkan hambatan non-tarif barrier sebagai berikut. Pembatasan spesifik, larangan impor secara mutlak, pembatasan impor, kuota sistem, kuota dan pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang atau kuota impor dan pengeluaran barang kuota ekspor dari ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri konsumen. Peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tersebut, peraturan kesehatan atau karantina, peraturan pertahanan dan keamanan negara, peraturan kebudayaan, perizinan impor, embargo, hambatan pemasaran atau marketing. Peraturan bea cukai, custom administration rules, tata laksana impor tertentu, penerapan harga pabean, penetapan forex rates dan pengawasan devisa, consulate formalities, packaging, labeling regulation, documentation need, quality and testing standard, pungutan administrasi, tarif classification. Partisipasi pemerintah, kebijakan pengadaan pemerintah, subsidi dan insentif ekspor subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, subsidi harga, dan lain-lain. Seperti counterparties, domestic assistance programs, trade diverting. Demikian penjelasan dari kami tentang perdagangan internasional. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Jangan lupa lupa like and subscribe channel channel YouTube kami kita juga. nih.